Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramalan Jayabaya dalam periode akhir tersebut cukup akurat dalam meramalkan bangkit dan runtuhnya kerajaan-kerajaan Jawa Indonesia, naik turunnya para raja-raja dan ratu-ratunya atau pemimpinnya yang terbagi dalam tiap 100 tahun sejarah, munculnya Presiden Soekarno sebagai pemimpin Indonesia, pendiri Republik Indonesia dalam periode Kala Sumbaga tahun 1901 sampai tahun 2000 diramalkan secara cukup akurat. Beliau digambarkan sebagai seorang raja yang memakai kopiah warna hitam, sudah tidak memiliki ayah dan bergelar serba mulia. Naik turunnya Presiden kedua RI Soeharto juga secara jelas diramalkan oleh Prabu Jayabaya pada bagian akhir tembang Jawa butir 11 sampai 16 sebagai berikut. Beliau muncul sebagai pemimpin yang didukung oleh angkatan bersenjata RI, darat, udara, dan laut, berlambangkan Kartikapaksi, memakai topi baja hijau pada tahun 1966, zaman pemerintahan Presiden Soeharto atau Orde Baru berlangsung selama 30 tahun. Setelah lenyapnya kekuasaan tiga raja tersebut di atas, Jayabaya meramalkan datangnya seorang pemimpin baru dari negeri seberang, yaitu dari Nusa Srengi, Sulawesi. Ia adalah Presiden B.J. Habibie. Ramalan Jayabaya bagi Indonesia setelah tahun 2001, Indonesia akan menjadi sebuah negeri yang aman, makmur, adil, dan sejahtera sebagai akhir dari ramalan Jayabaya Kala Sworoso tahun 2001 sampai 2100 Masehi, zaman yang tidak menentu, kala bendu, berganti dengan zaman yang penuh kemuliaan, sehingga seluruh dunia menaruh hormat. Akan muncul seorang Satria Piningit sebagai pemimpin baru Indonesia dengan ciri-ciri sudah tidak punya ayah, ibu, namun telah lurus Weda Jawa, bersenjatakan trisula yang ketiga ujungnya sangat tajam. Di zaman modern abad ke-21 saat ini, dengan berbagai persenjataan modern dan alat tempur yang canggih, mulai dari senjata nuklir, roket, peluru kendali, dan lain-lainnya, maka senjata trisula Weda mungkin bukanlah senjata dalam arti harfiah, tetapi adalah senjata dalam arti kiasan. Tiga kekuatan yang membuat seorang pemimpin disegani rakyat, yaitu bisa saja tiga sifat yang dimiliki pemimpin seperti benar, lurus, jujur, seperti yang diungkapkan dalam tembang-tembang ramalan Jayabaya. Demikian pula tentang sosok yang pemimpin yang digambarkan sebagai Satria Piningit, bukanlah seorang yang tiba-tiba muncul, tapi ia adalah seorang pemimpin Indonesia yang sifatnya tidak mau menonjolkan diri, tetapi ia bekerja tanpa pamrih, menyumbangkan tenaga dan pikirannya bagi kemakmuran bangsa dan negara. Sudah ada langkah-langkah yang nyata yang dapat ditelusuri dalam kehidupan sehari-hari. Bisa saja ia akan terpilih dalam pilpres yang akan datang, atau mungkin juga dalam periode kepemimpinan Indonesia pada periode berikutnya, untuk mengantarkan Indonesia kepada cita-cita pendiri bangsa sebagai tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu negeri yang aman, makmur, adil, dan sejahtera bagi segenap rakyat Indonesia.